Dosa dan kesalahan bukan hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga berdampak pada komunitas, lingkungan, bahkan masyarakat yang lebih besar. Dosa dan kesalahan selalu berdimensi pribadi, namun juga berdimensi sosial. Bagaimana seorang Katolik harus bertindak ketika seseorang itu melakukan kesalahan? Bagi orang Katolik, menegur sebuah kesalahan adalah sebuah kewajiban. Namun ada kewajiban yang lebih tinggi lagi, yaitu bukan hanya menegur yang bersalah, tetapi juga menyelamatkan yang bersalah juga. Dan inilah inspirasi yang bisa kita timba dari Injil hari ini ketika Yesus mengajar kita demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Apakah berhenti sampai di situ saja? Menegur? Ternyata tidak. Yesus masih melanjutkan dengan ajarannya. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang akan kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kata-kata Yesus, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, merupakan suatu petunjuk bagi kita bahwa ternyata menegur orang yang bersalah saja tidak cukup. Kita juga harus melihat situasi yang sangat kritis ketika yang kita tegur itu tidak mau mendengarkan teguran kita, ketika nasihat kita tidak didengarnya, bahkan melawan kita masih memiliki satu kewajiban yang lebih luhur dari itu, yaitu menyelamatkan dia. Maka Yesus berkata, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Mari, selain menegur, kita juga meminta agar saudara yang bersalah memperoleh pengampunan dari Allah sendiri. Mari kita menegur, tetapi apabila yang kita tegur tidak juga mau bertobat, mari kita berdoa juga agar ia pun memperoleh kasih karunia dari Allah untuk mengampuni segala kelemahan-kelemahannya. Inilah tugas seorang Katolik, bukan hanya menegur, tetapi juga menyelamatkan orang yang ditegur. Amin.